Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mari kita lanjutkan belajar tema 6 energi dan perubahan, subtema 3 energi alternatif. Sebelumnya Pandi akan menyampaikan firman Allah di dalam surat Yasin ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan petunjuk. Kayu yang hijau dengan proses alam karena panas hingga mengering bisa untuk sebagai bahan bakar menjadi api. Ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menggunakan energi alternatif yang nanti akan kita pelajari. Ya, oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah untuk mengetahui penggunaan energi alternatif. Yang kedua, mengetahui lamanya waktu kegiatan. 3, mampu membuat kalimat. 4, mengetahui hak dan kewajiban. Dan 5, terampil berkarya. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif disebut juga dengan energi terbarukan, yaitu penggunaan energi pengganti bahan bakar fosil yang selama ini sering kita pergunakan. Bahan bakar fosil terdiri dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Jika dipergunakan akan terus habis, sehingga perlu adanya energi alternatif. Sumber energi alternatif yang pertama adalah sinar matahari. Luar biasa, Allah memberikan sinar matahari untuk kehidupan kita. Dan diantaranya adalah untuk menjadi sumber energi listrik dengan menggunakan panel surya. Yang kedua, angin. Dengan menggunakan kincir angin untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Yang ketiga, air. Menggunakan kincir air untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Yang keempat, biomasa. Berasal dari cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian untuk menghasilkan energi listrik. 5, panas bumi. Berasal dari energi panas dalam bumi untuk menghasilkan energi listrik. Yang keenam, etanol. Berbasis alkohol dari fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum untuk menghasilkan energi listrik. Ya, ini sekarang kita membahas tentang pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB. Bayu itu artinya angin. Dengan menggunakan kincir angin, memutarkan turbin dan menyalurkan ke generator penghasil listrik. 2, dibangun di pinggir pantai, di pegunungan untuk mendapatkan hembusan angin yang kencang. Sehingga PLTB ini murah, selalu ada anginnya, dan tidak ada limbah. Ini kincir angin. Kincir angin di Belanda disebut juga negara kincir angin karena negeri Belanda selalu atau sering menggunakan energi angin dengan menggunakan kincir angin. Ya, sebetulnya kita bisa, negara Indonesia bisa. Ya, jangan kalah dengan Belanda. Kita punya tanaman hutan, kita juga dapat sinar matahari, dapat angin, dan banyak sekali kalau kita kembangkan. Ya, usaha pelestarian alam. Ya, ketika energi sudah berkurang,
Maka kita harus ada usaha-usaha pelestarian alam, yaitu reboisasi, penanaman kembali, terasiring, menanam di daerah-daerah yang tebing-tebing, jangan sampai longsor, terus mendaur ulang sampah, tidak menebang pohon secara liar. Ini berbahaya karena bisa menyebabkan banjir. Ada cagar alam dan swakama satwa, tanaman, tumbuhan, beragam hewan dijaga, jangan sampai punah, dilestarikan. Yang keenam, menjaga ekosistem darat dan air termasuk di laut, jangan dikotori dengan sampah dan diberi limbah. Maka yang ketujuh, mengolah limbah yang beracun terutama. Jangan dibuang begitu saja, harus diolah, jangan sampai mencemari lingkungan kita. Yang kedelapan, lakukanlah kebersihan lingkungan dengan kerja bakti. Itu adalah bentuk kesadaran kita sebagai upaya pelestarian alam. Ini contoh sepeda listrik tanpa dikayu karena menggunakan tenaga listrik. Demikian juga mobil listrik tidak menimbulkan polusi, menggunakan sinar matahari dengan panel surya. Biodiesel dan biosolar. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan berbiji seperti bunga matahari. Ayo, siapa yang di rumahnya punya tanaman bunga matahari, itu ada bijinya, itu bisa untuk bahan bakar, ya. Terus kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, kedelai, dan lain sebagainya. Biosolar, campuran solar dan minyak tumbuhan. Tapi tentunya biosolar ini tidak sekuat dengan mesin yang bertenaga solar. Ini hanya untuk yang ringan-ringan. Artinya bahwa penggunaan biodiesel dan biosolar bisa mengurangi polusi. Biogas dari ternak, limbah dari kotoran ternak bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Lingkungan desa, biasanya warga desa memelihara ternak dan kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, juga untuk mendapatkan gas atau biogas untuk memasak. Ini contoh bentuk kotoran ternak diolah menjadi biogas. Kotoran ternaknya ditampung satu tempat yang tertutup sehingga dalam beberapa hari akan mengeluarkan gas yang dialirkan ke rumah untuk memasak dan lain sebagainya. Sekarang buat kalimat energi angin, itu contohnya. Ya, juga turbin, itu salah satu contohnya. Ya. Hak dan kewajiban. Kita punya hak untuk mendapatkan energi listrik, mendapatkan suasana yang aman, bersih. Kewajiban kita apa? Menjaga kebersihan, melakukan hemat energi, menggunakan energi alternatif. Ya. Menghitung waktu. Sore hari hujan pada pukul 14.35. Selama 40 menit. Pukul berapa reda? Maka 14.35 ditambah 40 menit, hasilnya adalah 14.80 menit. 80 menit berarti 1 jam 20 menit. Sehingga hujan reda pada pukul 15.20. Mengetahui batas waktu penggunaan bahan makanan. Roti dalam kaleng tertulis kadaluarsanya, expired date-nya, misalnya 18 November 2022. Maka saat mengkonsumsinya sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 November 2022. Ayo kita mengamati batas waktu bahan-bahan makanan di rumah kita, kecap, saus, sarden, roti kaleng, mie instan dan sebagainya. Perhatikan apakah ada yang sudah kadaluarsa, harus dibuang, jangan dimakan. Catatan perhatian. Belilah produk makanan setelah diketahui kapan batas waktu penggunaannya. Jangan membeli dan mengkonsumsi setelah batas waktu yang ada. Oke? Ya, sekarang berkarya menggambar lingkungan alam yang bersih, asri, indah, penuh tanaman, tidak ada sampah berserakan.
Saya kira itu, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, istiqomah beribadah dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.